Perkenalkan, nama saya Ika Komala dengan nomor NPM 2022 1450 2126. Perkenalkan, nama saya Riki Niko Setiawan, NPM 2021 145 70022. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, nomor NPM 2022 1450 2079. Apa itu proses belajar? Proses belajar adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Pentingnya hasil belajar. Hasil belajar mencerminkan seberapa efektif proses belajar yang telah dilakukan dan seberapa baik siswa dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Faktor-faktor internal dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor belajar. Gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Siswa memiliki preferensi cara belajar yang berbeda. Visual melihat, auditori mendengar, dan kinestetik bergerak. Adaptasi metode pengajaran. Guru perlu menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa untuk hasil yang lebih efektif. Yang kedua, ada kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik, kesehatan umum, gangguan kesehatan mental. Kesehatan fisik yang baik membantu siswa untuk fokus dan berenergi. Masalah kesehatan mental seperti stres atau kecemasan dapat menghambat proses belajar. Pengaruh stres dan kelelahan. Stres dan kelelahan dapat mengurangi konsentrasi dan daya ingat siswa. Yang ketiga, ada kecerdasan dan bakat. Variasi kecerdasan. Teori multiple intelligence. Setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan dan jenis kecerdasan yang berbeda, seperti kecerdasan linguistik, logika matematika, dan musikal. Pengaruh bakat khusus. Bakat dalam bidang tertentu dapat membantu siswa lebih unggul dalam Sekolah tempatku bertanya dan guru menjawab. Faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga teman sebaya. Di lingkungan keluarga ini ada dukungan orang tua dan kondisi ekonomi keluarga. Di sini keterlibatan orang tua dan kondisi ekonomi yang mendukung dapat memfasilitasi proses belajar siswa, dan peran keluarga dalam pendidikan, yaitu keluarga yang memberikan dorongan dan dukungan emosional dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, ada lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini ada kualitas guru, fasilitas pendidikan, di mana guru yang berkualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat penting untuk mendukung proses belajar. Dan kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum yang relevan dan metode pengajaran yang inovatif dapat meningkatkan hasil belajar. Dan yang terakhir, ada teman sebaya, di mana pengaruh kelompok sebaya budaya belajar. Kelompok sebaya ini dapat mempengaruhi sikap dan kebiasaan belajar siswa. Dan dampak positif dan negatif dari teman sebaya, yaitu teman sebaya dukungan positif atau sebaliknya menjadi pengaruh negatif bagi para siswa. Oke, kita akan bermain boom clap snatch. Coba kalau boom gimana? Clap snatch. Nah, oke, konsentrasi. Silent please. Boom. Clap. Boom. Clap. 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 Boom. 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 Clap. 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 Snatch.
emosional, di sini juga ada faktor sosial budaya. Di mana yang pertama, budaya dan nilai-nilai masyarakat. Pengaruh budaya lokal, nilai-nilai sosial, yaitu budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat dapat mempengaruhi sikap dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada relevansi budaya dalam materi pembelajaran, di mana materi pelajaran yang relevan dengan budaya siswa dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan, di mana kebijakan pemerintah, regulasi pendidikan, kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan berkualitas dapat meningkatkan akses dan hasil belajar. Dampak kebijakan terhadap akses kualitas pendidikan, yaitu kebijakan yang baik dapat memastikan semua siswa mendapatkan pendidikan yang layak. Hari ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli. Dimulai kita sendiri. Hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira. Tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira. Tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Strategi meningkatkan hasil belajar. Pendekatan individualisasi. 1. Penyesuaian metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Metode pengajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar individu siswa. 2. Memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Memberikan bantuan ekstra kepada siswa yang kesulitan dapat membantu mereka mencapai hasil belajar yang lebih baik. Keterlibatan orang tua dan komunitas. 1. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Kerjasama antara semua pihak terkait dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. 2. Program pendidikan yang melibatkan masyarakat. Program-program yang melibatkan masyarakat dapat mendukung proses belajar di luar sekolah. Penggunaan teknologi secara bijak. 1. Memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang efektif. Menggunakan teknologi secara optimal dapat meningkatkan hasil belajar. 2. Mengatur waktu dan penggunaan media sosial. Mengatur penggunaan media sosial agar tidak mengganggu waktu belajar. Studi kasus. Contoh 1. Studi kasus 1. Sekolah dengan program dukungan keluarga. 1. Deskripsi program. Hasil yang dicapai. Program Family Engagement di SD Harapan Bangsa melibatkan orang tua dalam proses belajar. Hasil siswa lebih termotivasi dan berprestasi. Studi kasus 2. Implementasi teknologi dalam kelas. Contoh, penggunaan aplikasi pendidikan. Hasil yang diamati, penggunaan Google Classroom di SMA Teknologi membantu siswa mengakses materi pelajaran dan tugas dengan lebih mudah, meningkatkan partisipasi dan hasil belajar. Kesimpulan dari materi di atas, ringkasan faktor-faktor utama seperti internal, eksternal, sosial, budaya, dan teknologi. Pentingnya sinergi semua pihak, kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua, dan komunitas sangat penting untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Mendorong pendidikan berkelanjutan, inovasi dan adaptasi dalam pendidikan perlu dilakukan secara terus-menerus untuk menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih.